Itu Rp1.728.000. Nah, itu keuntungan bulanan kalau sampai ya. Kemudian untuk tingkat VIP ketiga, yaitu kita diwajibkan untuk deposit ya, Rp3 juta. Terus jumlah tugas harian kita 12. Jadi tugasnya itu kita misalnya ketik like, subscribe, kemudian kita screenshot gitu ya. Kemudian kita dapat komisi kita itu sebesar Rp12.000 gitu ya. Untuk keuntungan hariannya itu Rp144.000 gitu ya. Dan keuntungan bulanan itu bisa mencapai Rp4.320.000. Wow, bisa mengalahkan gaji-gaji kayak kita itu kerja pabrik atau kerja UMR gitu ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi tentunya dengan saya Salirai Channel. Ya, di video saya kali ini, jadi saya akan men-sharing kepada kalian semua ya, terkait aplikasi-aplikasi, berbagai macam aplikasi yang beredar di internet ya, atau di Play Store, sehingga kita wajib untuk mendownloadnya gitu ya. Aplikasi pencari uang gitu ya, entah itu melalui game atau melalui link-link yang sudah dibagikan oleh seseorang atau tautan seseorang gitu ya. Nah, jadi di sini saya ya agak sedikit bersedih gitu ya, dikarenakan banyak korban-korban penipuan ya, korban penipuan yaitu di aplikasi berbagi ya, aplikasi berbagi. Jadi aplikasi berbagi ini tuh ya, kayak semacam aplikasi memberikan suatu keuntungan di awal, kemudian memberikan suatu kerugian pada akhir gitu ya. Jadi yang diuntungkan itu dikasih promosi, dikasih sedikit uang dulu dari awal. Kita menganjurkan kita untuk deposit gitu ya, mulai dari 600.000 sampai 18 juta gitu ya. Kemudian di akhir kita akan memberikan suatu keuntungan, yaitu keuntungannya yang begitu lumayan gitu, premi-preminya gitu ya. Nah, di sini saya akan sedikit membongkar gitu ya, aplikasi berbagi ini ya. Jadi di sini saya akan memberikan pengetahuan kepada kalian semua agar kalian berhati-hati ya, agar kalian berhati-hati terhadap aplikasi-aplikasi yang memberikan suatu deposit kemudian kalian malah dirugikan gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan men-share kepada kalian semua, memberikan suatu bukti-bukti yang nyata ya terkait aplikasi yang sudah saya dapatkan gitu dari link. Ya, di sini saya cuma bercerita berdasarkan apa yang saya alami, dan saya ingin memberikan atau membagikan kepada kalian semua supaya kalian itu berhati-hati, tidak ceroboh, terlalu berambisi, sehingga akan menimbulkan suatu kecerobohan yang membuat kalian itu dirugikan. Nah, itu terutama ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan kepada kalian semua tentang aplikasi berbagi. Jadi ceritanya begini ya. Aplikasi berbagi, saya pernah mendapatkan aplikasi berbagi itu dari teman saya gitu ya. Teman saya aplikasi berbagi yang di-share via WhatsApp gitu ya. Kemudian saya klik link tersebut atau tautan tersebut sehingga saya mendownloadnya gitu ya. Awalnya sih saya coba-coba gitu ya. Awalnya coba-coba, kemudian saya klik aplikasi tersebut, daftar, registrasi, kemudian saya masuk, dan saya dianjurkan untuk deposit gitu ya. Deposit. Awalnya sih saya penasaran ya tentang keuntungan yang begitu besar gitu ya. Di sini keuntungannya itu lumayan besar sekali gitu ya,
lumayan besar, sehingga kita termotivasi untuk mendapatkan keuntungan di aplikasi berbagi tersebut gitu ya. Nih, saya akan menunjukkan kepada kalian semua tentang keuntungannya ya. Jadi di aplikasi berbagi ini ya, jadi keuntungan yang saya dapatkan yaitu level-levelnya. Misalnya level yang pertama ya, di aplikasi berbagi ini, misalnya kita di level tanpa deposit atau gratisan gitu ya, kita cukup 3 hari gitu, 3 hari kerja, kemudian kita komisi tugas atau tunggal kita doang gitu ya, misalnya 3.600 per item klik dari YouTube. Tugas kita cuma mudah gitu, cuma subscribe, like, kemudian kita screenshot, kita kirim, kita dapat duit gitu ya. Dan keuntungannya itu juga di sini lumayan besar. Untuk seharinya bisa dapat 10.800 untuk hal yang iseng-iseng banget gitu ya. Kemudian untuk yang level ketiga yaitu 1.200.000 rupiah ya. Itu uang kita deposit gitu ya, bisa menggunakan BCA atau BRI gitu ya. Kemudian komisi yang kita dapatkan atau kita keuntungan satu kali klik video itu atau kita subscribe, like, itu jumlahnya 7.200, sehingga kita akan memberikan suatu keuntungan sehari itu bisa mendapatkan 57.000. Kemudian keuntungan bulanan kita gitu ya, kalau nyampe ya. Tapi kalau nggak nyampe ya berarti kalian tertipu karena tergiur karena uang itu, kalau menurut feeling saya, uang itu menimbulkan suatu daya pada mata sehingga menimbulkan hijau gitu. Ya, keuntungannya itu 1.728.000 rupiah. Nah, itu keuntungan bulanan kalau sampai ya. Kemudian untuk tingkat VIP ketiga yaitu kita diwajibkan untuk deposit ya, 3 juta rupiah. Terus jumlah tugas harian kita 12. Jadi tugasnya itu kita misalnya ketik like, subscribe, kemudian kita screenshot gitu ya. Kemudian kita dapat komisi kita itu sebesar 12.000 rupiah gitu ya. Untuk keuntungan hariannya itu 144.000 rupiah gitu ya. Dan keuntungan bulanan itu bisa mencapai 4.320.000 rupiah. Wow, bisa mengalahkan gaji-gaji kayak kita itu kerja pabrik atau kerja UMR gitu ya. Luar biasa. Kemudian untuk level yang kelima ya, level yang kelima itu kita harus diwajibkan deposit 9 juta rupiah untuk jumlah tugas yang kita dapat lakukan yaitu 15. Kemudian komisi tunggal kita itu 28.800 rupiah. Itu untuk komisi per satu kali klik video, subscribe, like ya. Kemudian keuntungan harian kita itu bisa mencapai 432.000 rupiah, sehingga mendapatkan keuntungan bulanan yaitu 1.960.000 rupiah gitu ya. Itu belum termasuk keuntungan tahunan ya. Kalian bisa lihat aja. Kemudian untuk yang ketiga yaitu keuntungan yang VVIP yang ke-6 ya. Kita harus diwajibkan deposit yaitu 18 juta. Kemudian tugas harian kita itu 18 kali tugas ya. Subscribe, like dan komen gitu ya. Kemudian untuk keuntungan harian itu 864.000 rupiah dan keuntungan bulanan 25 juta rupiah, sehingga mendapatkan keuntungan tahunan 315.360.000 rupiah. Untuk yang VVIP ke-7 ya, kita diwajibkan deposit 60 juta rupiah. Kemudian jumlah tugas yang harus kita dapatkan yaitu 20 juta rupiah, 20 hari per klik video, subscribe dan like. Dan kemudian komisi tunggal kita 150.000 rupiah. Keuntungan harian 3 juta rupiah.
keuntungan bulanan Rp90 dan keuntungan tahunan 1 miliar 950 juta rupiah. Itu sangat luar biasa banget ya, untuk aplikasi bisa menghasilkan uang dengan iming-iming kita harus mendepositkan uang kita terlebih dahulu gitu. Cuma di sini ya, saya itu bukan berarti saya itu tidak pernah mengalami. Saya juga mengalami hal tersebut, dan saya ingin meng-share kepada kalian semua tentang aplikasi berbagi ini dan aplikasi-aplikasi anaknya berbagi yang bermunculan gitu ya. Ada banyak sih saya tahu gitu ya. Ada aplikasi berbagi, ada aplikasi Karneto, dan aplikasi banyak sekali ya. Sini aplikasi berbagi ini telah dilaporkan ke polisi gitu ya. Oke, kita buka aja ya aplikasi berbagi ini. Dan saya juga kenapa gitu, untuk aplikasi ilegal tersebut itu bisa memberikan suatu link-link aplikasi tersebut gitu ya. Saran saya buat kalian semua nih, saya misalnya mau aplikasi berbagi penipuan. Di sini ya, ada di sini suatu artikel atau jurnal media ya. Saya bacakan di sini. Jurnal media, ratusan orang yang tergabung dengan aplikasi berbagi asal wilayah Banten mengaku tertipu dengan aplikasi berbagi dan akan melaporkan kepada pihak kepolisian gitu ya. Iya benar, kami bersama puluhan orang lainnya ikut bergabung dalam aplikasi berbagi merasa tertipu karena transfer bonus yang kami dapatkan dalam tugas yang ada di aplikasi berbagi. Kami semua akan melaporkan modus penipuan berbagi itu kepada pihak kepolisian Polda Banten karena jadi korban. Ya intinya aplikasi berbagi ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian gitu ya. Cuma yang saya pertanyakan nih di aplikasi berbagi ini ya, kalian mau ngelaporin perusahaan mana gitu ya? Apakah perusahaan tersebut itu emang berada di Jakarta atau di suatu daerah atau di mana gitu ya? Kita kan nggak tahu. Apakah aplikasi berbagi itu memang dia itu berada di suatu rumah, kayak misalnya aplikasi yang dibuat di rumah kemudian dia dikerjakan sendiri gitu. Ini banyak sekali korbannya ya. Saya sungguh prihatin kepada orang-orang yaitu yang turut ya menghadapi suatu permasalahan yaitu penipuan atas dasar aplikasi gitu ya. Di sini saya cuma mengingatkan aja kepada kalian tertipu dengan aplikasi berbagi. Nah, untuk kalian semua yang bermain di aplikasi atau di apapun bentuknya, entah itu perjudian online, apakah itu suatu hal yang menguntungkan bagi kalian, tapi lebih menimbulkan suatu kerugian, lebih baik kalian jangan. Kalaupun kalian harus namanya terjebur ke aplikasi tersebut, usahakan aplikasi tersebut itu aplikasi yang memang udah dilegalkan oleh pemerintah atas dasar yaitu Bapepti, Kominfo, dan lain sebagainya. Lalu, apakah kalian ingin terus bermain di aplikasi yang bisa memberikan suatu deposit tapi tidak menimbulkan suatu kerugian? Sebenarnya di dalam bisnis itu ya pasti akan ada yang namanya suatu kerugian gitu ya. Mau kerugian itu dalam kecil ataupun besar. Nah, yang jadi pertanyaan legal apa ilegalnya suatu aplikasi terletak pada suatu perusahaan yang berada di suatu daerah, kalaupun ada di cabangnya di Indonesia gitu ya. Cuma yang saya ini gariskan gitu pada kalian semua tentang aplikasi berbagi ini atau aplikasi peranakan atau aplikasi yang akan muncul setelah berbagi ini gitu ya. Saya harap sih kepada kalian semua untuk tidak mendepositkan uang sebesar apapun.
kalaupun kalian terlanjur mendepositkan uang, alangkah baiknya kalian untuk menariknya secara langsung gitu ya. Karena kalaupun kalian itu jangan menunda-nunda penarikan, karena kalau kalian menunda-nunda penarikan, otomatis kalian malah akan menimbulkan suatu kerugian gitu. Nah, jadi aplikasi semacam ini tuh kalian harus, kalau bisa, kalau kalian gak mau rugi, kalian itu langsung tarik. Begitu kalian mendapatkan suatu tugas atau suatu keuntungan yang kecil ataupun besar, langsung kalian tarik. Nah, lalu depositnya itu apakah bisa dikembalikan setelah kita itu mendepositkan uang? Tidak akan balik. Karena kalau deposit itu, kalau kita nih, kita kalau belajar bermain cryptocurrency ya, deposit itu akan kembali. Sedangkan aplikasi berbagi itu dia berikan uang untuk dia itu beli suatu VVIP ataupun modus-modus yang lain. Maka dari itu di sini saya pernah ya mendepositkan uang yaitu sebesar Rp1.200.000. Nah, alhasil baru saya mendapatkan link tersebut, keesokan harinya tiba-tiba aplikasinya tidak bisa dibuka. Silahkan kalian tidak percaya, silahkan kalian klik link berbagi yang ada di bawah sini, saya udah cantumkan, apakah bisa diklik, apakah tidak gitu ya. Karena link tersebut itu sudah tidak bisa dibuka, karena mungkin inilah yang menimbulkan suatu permasalahan sehingga ratusan orang merasa tertipu atau dirugikan gitu. Nah, untuk bagaimana sih Pak cara supaya kita tidak tertipu gitu ya? Cara kita supaya tertipu itu yang pertama kita harus pintar dan jeli gitu ya. Pintar dan jeli untuk kita bermain aplikasi gitu ya. Kalaupun kalian itu tidak mahir dalam aplikasi, kalian boleh tanyakan sama masternya aplikasi gitu, ataupun teman-teman yang sekiranya ada di bidang aplikasi tersebut gitu ya. Silahkan kalian boleh tanyakan kepada saya ya. Untuk Instagram saya silahkan kalian follow aja di sini. Saya open house ya, akan selalu membalas komentar, atau kalian boleh komentar aja di bawah sini tentang aplikasi yang kalian sekarang sedang lakukan gitu ya. Apakah aplikasi tersebut itu berbayar apa tidak? Nah, silahkan kalian boleh sharing kepada saya semua. Silahkan kalian tulis di kolom komentar jika kalian belum tahu tentang aplikasi tersebut. Maka saya di sini akan membukanya aplikasi tersebut dengan peralatan yang saya akan gunakan gitu ya. Di sini saya alhamdulillah lumayan canggih gitu ya, untuk membuka suatu aplikasi yang menimbulkan suatu kerugian kepada kalian semua. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena saya pernah ketipu sekali-kalinya aplikasi yang bisa menimbulkan suatu kerugian gitu ya. Makanya kalian itu harus jangan mudah tergiur karena dengan iming-iming uang yang sangat luar biasa berlimpah. Dan aplikasi tersebut belum tentu ya bertahan sampai setahun atau sebulan 2 bulan. Setahu saya aplikasi itu paling lama bertahan 7 bulan. Karena nggak mungkin dia juga kan kalau sepi job atau nggak ada yang sharing atau nggak ada yang orang yang bergabung dengan hal yang baru, nggak akan mungkin dia itu untuk yang namanya itu dia akan mendepositkan uang. Jadi dia juga ngebayarnya pakai uang orang tersebut. Jadi perputaran uang-uang tersebut jadi lingkaran setan gitu ya. Sehingga menimbulkan suatu kerugian kepada orang yang baru deposit gitu ya. Dan yang mengajaknya ini ya, kalau kata Tejadra Teja, dia mengatakan bahwa orang-orang yang ikut aplikasi tersebut itu disebutnya bebek dungu gitu ya. Istilah tersebut itu istilah yang menyindir. Kanlah jadi bebek dungu. Bukan urusan saya coy. Saya cuma memperingati dan mereview. Tapi Anda kalau pilihan Anda mau jadi bebek dungu, silakan coy. Oke? Ya, karena mungkin orang tersebut itu terlalu tergiur suatu uang gitu. Tapi dia tidak pernah tahu apa uang tersebut itu didapatkan dengan cara halal apa haram gitu ya. Nah gitu. Di sini kalian boleh lihat link tersebut ya.
Tedia ini ya di YouTube, dia mengatakan suatu aplikasi-aplikasi yang bisa menimbulkan suatu kerugian kepada kalian semua gitu. Dia menjelaskan seperti itu gitu ya. Di sini saya cuma men-share aja kepada kalian semua supaya kalian ini harus lebih pintar dalam bermain aplikasi, dan kalian juga bisa memberikan suatu himbauan juga kepada orang terdekat kalian agar tidak menggunakan aplikasi sembarangan gitu, karena yang dirugikan kalian. Dan kalaupun kalian menggunakan, usahakan yang gratis aja walaupun kecil, yang penting kan kalian dapat duitnya gitu kan. Jangan ini mah tergiur sehingga menimbulkan lama berlama larut berlarut nggak bisa ditarik kan, rugi juga kalian kan, belum tentu aplikasi itu ngebayar gitu. Jadi kalian ini harus lebih pintar bermain aplikasi dan lebih mendewasakan diri ketika kalian bermain aplikasi, dan kalian juga harus jeli untuk bermain aplikasi. Jika kalian tidak tahu caranya, silahkan kalian untuk tulis kolom komentar atau follow Instagram saya untuk bertanya atau sharing kepada saya semua terkait aplikasi-aplikasi apa yang sekiranya membuat kerugian gitu ya, supaya saya bisa menanggulanginya atau memberikan suatu himbauan kepada kalian semua ya, terutama masyarakat Indonesia atau masyarakat di luar negeri sana gitu ya. Bila perlu kita berkontribusi untuk kita berantas gitu ya. Nah, supaya kita memberantas aplikasi-aplikasi ini itu gunanya kita itu supaya kita tidak dapat memberikan suatu celah orang dirugikan. Nah, seperti itu untuk kalian semua agar berhati-hati suatu aplikasi gitu ya, apalagi aplikasi-aplikasi yang menimbulkan suatu kerugian dalam bentuk materi gitu. Kalaupun kalian orang punya gitu, oke lah, mungkin akan tidak kayak dipikirkan. Kalaupun kalian orang yang ibaratnya tidak tahu, orang kurang mampu, ketika kalian tergiur tentang iming-iming uang, kemudian kalian rela berhutang demi aplikasi, yang ada kalian malah dirugikan, sehingga bukan makin kaya, malah makin susah gitu. Jadi saya sangat peduli kepada kalian semua, sesama manusia, jadi kita diberikan rasa peduli kepada sesama. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya berikan pada kesempatan hari ini, dan akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.